Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan mempelajari metode transportasi menggunakan metode FAM, Vogel Approximation Method. Apa itu metode FAM? Metode FAM merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan atau daerah pemasaran untuk penentuan biaya optimum dari sebuah perusahaan. Langkah-langkah penggunaan metode FAM itu yang pertama, hitung selisih dari dua biaya terkecilnya. Lalu yang kedua, pilih selisih dengan nilai terbesar. Lalu yang ketiga, isi kolom yang memiliki biaya transportasi terkecil. Lalu yang keempat, baris atau kolom yang sudah digunakan tidak dapat digunakan kembali. Lalu yang kelima, ulangi langkah 1, 2, 3, dan 4. Fungsi dari penggunaan metode FAM ini adalah untuk mempertahankan kendala penawaran dari permintaan sambil dilakukan alokasi ulang barang ke suatu kotak kosong. Semua variabel non-basis kotak kosong dievaluasi dengan cara yang sama sampai semua sudah terpenuhi. Artinya, jika semua kotak kosong memiliki selisih biaya positif, berarti solusi telah optimum. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Jadi, kita ikuti langkah-langkah yang tadi. Yang pertama, berarti kita hitung dua biaya terkecilnya. Dua biaya terkecil kita hitung dari kolom pertama, yaitu 10 dikurang 8 sama dengan 2. Lalu biaya terkecil dari dua biaya terkecil dari kolom kedua itu 15 kurang 7 sama dengan 8. Lalu kita ulangi lagi, 11 kurang 10 sama dengan 1. Lalu kita hitung juga barisnya. Baris yang pertama itu dua biaya terkecilnya 10 dikurang 8. Lalu selisih dari dua biaya terkecil, baris kedua itu 10 dikurang 7 sama dengan 3. Lalu yang ketiga itu 19 kurang 16 sama dengan 3. Dari ini kita lihat selisih yang paling besarnya. Selisih yang paling besar berarti 8 kan ya. Nah, 8 berarti ya kita akan lihat di kolom yang kedua. Kolom yang kedua ini kita lihat lagi biayanya yang paling kecil. Biaya paling kecil adalah 7. Berarti yang akan kita isi adalah baris kedua dan kolom kedua. Kita akan isi dengan kapasitas maksimal. Kapasitas maksimalnya adalah 7.000. Kita isi 7.000. Oke, karena dia udah terisi 7.000 untuk udah penuh ya. Kapasitas dari baris kedua udah penuh. Lalu yang baris ketiga kolom kedua udah penuh, berarti kita akan silang antara baris kedua dan baris kedua dan kolom keduanya. Oke, kita silang karena kapasitasnya sudah penuh. Lalu kita lakukan lagi langkah yang tadi, karena kita udah ketahui tadi ya. Kita lakukan lagi, hitung dua biaya terkecil dari kolom pertama. 20 dikurang 8, karena yang baris kedua tadi udah kita silang, berarti tidak ada lagi ya 10-nya, berarti 20 dikurang 8, 12. Lalu yang kolom kedua kapasitas penuh, kita strip. Lalu kolom ketiga 19 kurang 10 sama dengan 9. Lalu baris pertama 10 dikurang 8 sama dengan 2. Lalu yang baris kedua itu kita stripkan karena udah kapasitas sudah penuh. Lalu yang baris ketiga 20 dikurang 19 sama dengan 1. Kita lihat lagi yang mana selisihnya yang paling besar adalah 12. Jadi kita lihat di kolom pertama. Kolom pertama ini mana lagi yang paling kecil biayanya? Yang paling kecil biayanya adalah 8. Berarti baris pertama, kolom pertama yang akan kita isi kapasitasnya maksimal. Jadi kita isi 5.000 ya.
karena kita tidak boleh melebihi kapasitas dan kebutuhannya. Berarti kapasitasnya sudah 5.000. Oke, kita sudah isi. Karena dia kolom pertama itu udah kapasitasnya udah penuh, kita isi 5.000, maka kita coret yang baris yang ketiga. Baris ketiga kolom pertama. Oke. Kita lakukan lagi langkah yang tadi untuk mengisi kotak yang kosong. Ya, kita hitung lagi. Kolom yang pertama itu sudah habis, kapasitas penuh. Yang kedua juga sudah habis. Yang ketiga selisihnya berarti sisanya ya, 2 biaya terkecil itu berarti 19 kurang 10, 9. Lalu kita hitung lagi yang untuk yang barisnya. Sisanya 10. Lalu yang kedua, baris kedua itu kosong. Baris ketiga itu sisanya 19. Berarti yang paling besar adalah yang 19. Yang 19 kita lihat lagi, berarti dia cuma satu kotaknya yang kosong. Berarti yang 19 ini kita isi maksimum. Kita isi maksimum, kita lihat yang barisnya ya. Karena dia hanya ada 2.000, berarti akan kita isi 2.000. Karena dari kotak ini hanya sisa satu kotak ya, satu kotak ini. Karena dia ini ada 5.000, ini ada 6.000, berarti ada sisa 1.000. Kita masukkan ke kotak kosong itu. Berarti dia ada 1.000. Kita masukkan, berarti udah pas. Tinggal kita cari biaya transportasinya. Oke. Nah, ini hasil pengerjaan kita tadi. Berarti biaya transportasi yang kita dapat, yang pertama itu 5.000 dikali 8, kita kalikan ya. Ditambah 1.000 dikali 10, ditambah 7.000 dikali 7, ditambah 2.000 dikali 19, sudah ya. Udah. Terus hasilnya adalah biaya transportasi yang kita dapat yaitu 137.000. Oke, terima kasih sudah menonton dari metode FAM ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa untuk mengerjakannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.